alih teknologinya sudah learning by doing. Jadi kamu belajar tapi kamu bekerja. Indonesia itu ternyata tidak hanya punya kapal perang, tapi punya industri kapal perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabatku Singkong dan Kopi. Alhamdulillah, saya Haji Norman Fauzi akan bersama-sama, dan hari ini hadir sahabat saya yang dulunya dari Kalimantan, Pak Saukani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang kita akan berbicara berbeda. Dan saya sengaja menghadirkan sahabat saya ini karena saya berpikir bahwa kita perlu mengeksplor, kita perlu menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa ada sesuatu yang menarik di mana putra bangsa, anak negeri yang punya kemampuan justru saat ini setelah purna tugas berada di perusahaan-perusahaan asing. Padahal negeri ini masih membutuhkan karya-karya cerdas, karya-karya hebat, kan begitu, untuk ke depan agar Nusantara kita, agar negara kepulauan kita ini semakin maju. Pak Saukani, saat ini sudah purna tugas dari PT PAL, kan begitu? Sudah purna tugas, Pak. Sudah pernah. Tapi kita tidak bicara masalah PT PAL-nya ini. Ya. Saya hanya bicara dari Kalimantan kok bisa nyampe ke Perak dan ke ITS, bagaimana ini ceritanya? Monggo. Ya Pak, memang Pak Norman, terima kasih. Ini sahabat untuk sahabat Singkong dan Kopi. Memang saya dulu awal-awalnya setelah di SMA saya memang bercita-cita untuk kuliah di ITS, khususnya juga teknik elektro. Jadi, nah kemudian waktu itu alhamdulillah saya bisa berkuliah di ITS teknik elektro, dan dalam perjalanannya ya apa namanya seperti mahasiswa pada umumnya lah. Gitu. Artinya dulu dari Kalimantan memang sudah arahnya ke Surabaya, Surabaya. Oh gitu. Ya. Jadi pertimbangan saya kalau ke Surabaya itu lebih dekat lah, kan gitu. Kalau Banjarmasin dengan Surabaya itu satu kali jalan. Jadi tidak harus pindah-pindah. Begitu. Gitu. Bukan karena yakin jodohnya akan ada ketemu di Surabaya, atau gimana kira-kira? Oh, tidak. Jadi hanya kepingin itu aja saya sekolah. Karena saya dari awal punya passion lah gitu untuk berkuliah di ini. Jadi setelah lepas dari SMA di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, kan begitu, terus hijrah ke Surabaya. Hijrah ke Surabaya untuk kuliah di ITS. Alhamdulillah diterima. Oke. Waktu itu berapa tahun? Sama seperti kami juga sudah ada 3. Biasa lah, sampai 5 tahun. Kalau dulu kan 5 sampai 6 tahun itu kan sudah normal. Ya. Gitu kan gitu. Oke. Pak Saukani, setelah meraih gelar tentunya sarjana teknik. Ya. Tapi seangkatan kita masih insinyur kan? Insinyur. Itu spesialisasi yang diambil untuk itu adalah teknik elektro, kan memang di ITS memang ada teknik elektro. Padahal di ITS juga ada perkapalan, kan begitu ya? Iya, ada perkapalan. Apakah yang dituju Pak Saukani mulai dari Banjarmasin itu elektronya atau perkapalannya? Elektronya. Padahal dari dekat sekali dengan Banjarmasin, di ujung Padang ada loh perkapalan juga, kan? Ya, ada juga. Di Hasanuddin ya? Hasanuddin. Oke. Jadi setelah lepas atau setelah wisuda di ITS, lalu melamar pekerjaan atau bagaimana? Ya, melamar pekerjaan dan diterima di PT PAL. Oh, langsung diterima? Ya. Jadi Saukani muda ini langsung keluar dari ITS ketika itu
bukan menikah dulu, tetapi Bukan. langsung ke PT PAL dulu. Langsung PT PAL dulu. Oke. Pak Sokani di PT PAL pertama kali masuk sebagai apa? Sebagai test engineer saya, semacam quality control. Quality control. Jadi QC ya? Iya, QC. QC lah gitu orang nyebut. Kemudian ya kerjaannya sudah berinteraksi juga dengan berbagai macam peralatan, dan beberapa peralatan itu kan teknologinya dari luar negeri. Oke. Jadi banyak, dan di situ tantangan yang kita hadapi ya cukup langsung harus bisa berkomunikasi dengan bagaimana kalau misalnya ada kerusakan, ada semacam ada kesalahan-kesalahan tertentu yang harus bisa dikomunikasikan gitu. Oke. Pak Sokani, ketika lulus tadi Ya. itu tes langsung diterima kan gitu. Ya. Luar biasa. Kira-kira persiapannya itu bagaimana? Tahun berapa itu? Sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an. Ya. Langsung tesnya. Jadi waktu itu TOEFL belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Ya. Pak Sokani, tentunya tahun segitu kan coba kita review kembali Iya. bahwa tentunya PT PAL itu berdiri karena sebuah ide hebat dari seorang Habibie kan? Ya. Bagaimana? Betul ya. Oke. Jadi istilahnya kalau founding father-nya itu adalah Pak Habibie memang. Oke. PT PAL. Mohon diceritakan bagaimana antara histori antara Pak Habibie dengan PT PAL? Jadi Pak Habibie kan waktu itu kan mendirikan industri strategis, ada kalau nggak salah Nurtanio, Nurtanio, ada PT Pindad, ada Pindad termasuk ya, PT PAL juga, ada PT Land dan sebagainya. Kan PT Land, lengkap. PT Land khusus untuk strategi tentang desain apa? Desain, Ya, elektronika, segala iya. macam. Yang ada di Bandung kan? Ya, yang ada di Bandung. Oke, Kemudian di PT PAL sendiri kan industri kapal. Oke. Industri kapal membuat kapal baru. Oke. Lain kapal niaga dan kapal perang. Oke. Nah, yang membuat namanya kapal baru itu melibatkan banyak disiplin. Oke. Jadi tidak hanya perkapalan Iya. atau sistem perkapalan, tapi juga ada elektro, permesinan, dan termasuk interior ruangan seperti ini juga membutuhkan arsitek. Arsitek, betul. Jadi multidisiplin kalau bekerjanya itu, sehingga kita juga mau nggak mau ya kita harus juga melirik yang bersinggungan dengan kita. Kita mempelajari juga yang bersinggungan, artinya dengan kapal gitu. Kita ya sedikit-sedikit kita mempelajari dulu. Oke, Pak Sokani, tentunya Pak Habibie orang hebat kita, Ya. tentunya ingin punya sebuah grand design yang sangat luar biasa untuk Indonesia ke depan. Mungkin untuk next Ya. 20, 25, 30 bahkan Indonesia 50 tahun ke depan. Ya. Sekarang beliau sudah wafat, tentunya beliau meninggalkan sebuah karya-karya yang luar biasa, baik itu di industri penerbangan maupun di PT PAL. Ya. Akan tetapi yang ingin saya tanyakan, saya mendengar bahwa ada alih teknologi di sini. Ya. Mohon dijelaskan. Jadi alih teknologi Di era Pak Habibie ini ya? di era Pak Ya. Habibie Oke. itu memang alih teknologinya sudah learning by doing. Jadi kamu belajar tapi kamu bekerja. Jadi kita tidak seperti mulai dari kertas kosong, tapi adalah mulai dari barang yang sudah jadi. Oke. Barang sudah jadi, kita istilahnya nyemplung di sana. Nah, sampai kita tahu persis seperti apa performanya, kinerjanya daripada kapal ini gitu. Nah, kemudian di situ muncul kemampuan untuk mendesain yang berbeda dengan yang sudah kita belajar tadi itu. Oke. Artinya Pak Sokani yang dimaksud, saya membayangkan bagaimana sebuah grand design daripada Pak Habibie, bahwa Pak Habibie tentunya melihat ini ada negara kesatuan loh, Ya. kepulauannya begitu banyak, Ya. sehingga dibutuhkan kapal. Makanya Pak Habibie melihat harus ada dukungan industri
kapal yang cukup Ya. bagus, dan itu dilakukan oleh putra-putra bangsa Indonesia sendiri. Ya. Maka yang saya ingin mendapatkan informasi tentang persoalan alih teknologi itu yang dimaksud Pak Habib itu kayak apa sih, Pak? Ya. Jadi kan tadi itu kan gitu, Pak Habibie kan selalu berawal dari akhir kan gitu. Oke. Makanya ada dua kapal, jenis kapal yang waktu itu istilahnya itu kita beli lisensinya. Tadi kalau kapal niaga itu sekarang terkenal dengan kapal Caraka Jaya. Oke. Itu bobotnya berapa itu, Pak? bobotnya kecil sekali, Pak, 3.500. Oh. Nah, kemudian ada yang namanya di kapal perang ada FPB, pas patrol boat 57 meter. Hanya 57 meter. 57 meter. Oke. Nah, kalau yang Caraka Jaya kemudian kita setelah kita nyemplung di sana, kita paham prosedurnya, bagaimana mendesain kapal, bagaimana membeli peralatan-peralatan kapal, bagaimana memproduksi kapal. Sudah tahu itu semua, nah kita mulai berkreatif gitu, Pak. Berkreatif dengan tadi itu kapasitas yang lebih besar. Oke, Pak Sulkani. Ya. Ini sudah mulai ada informasi yang jelas ini. Ya. Artinya bahwa Pak Habibie memulai untuk industri perkapalan kita itu dengan meletakkan sebuah kayak, kalau mungkin sahabat Singkong dan Kopian anak muda kita main di game kan gitu, naval ops kan begitu ya. Mereka menata dulu mulai dari kapal yang kelas paling kecil, mereka rancang bangun segala macam sehingga mereka nantinya akan menjadi sampai ke kapal induk kan begitu. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, saat itu hanya mengambil sebuah rancang bangun dari pihak luar. Ya. Dari mana itu, Pak? Jadi waktu itu kan kalau kapal niaga itu dari Jepang. Jepang. Caraka Jaya itu, kemudian kalau yang FPB 57 meter itu dari Jerman. Dari Jerman. Ya. Nah, kemudian kita di situ ada kan kerjasama industri antara galangan kapal dengan galangan kapal di Jerman, dengan galangan kapal di Jepang, kerjasama. Oh, ada tripartit ini ya? Ada tiga pihak? Enggak, ya PT PAL dengan Jepang, PT PAL dengan Jerman, gitu. Jadi dengan seperti itu kita dikirim ke sana untuk belajar tadi itu, belajar istilahnya bagaimana best practice-nya itu. Jadi praktek-prakteknya membangun kapal itu seperti apa, mulai dari mendesain, kemudian bagaimana mencari komponen pasar. Agar bisa jadi satu sistem di dalam kapal. Memilih plat, ketebalan dan ketipisan itu juga masalah, Pak? Iya. Mohon dijelaskan. Itu kalau memilih plat, misalnya ketebalan dan sebagainya, itu kan didesain dari desain awal, kemudian ada perhitungan, kekuatan, macam-macam perhitungan, dasar-dasar perhitungannya, sehingga nanti di final, di bagian ini ketebalannya sekian, di bangunan atas ketebalannya lebih tipis, seperti itu. Artinya saat itu saja Pak Habibie sudah melihat bahwa konsep kapal itu kan ada NATO system kan begitu, design by NATO kan begitu. Ada satu sisi design by Japanese kan begitu. Iya, bisa dijelaskan. Jadi kalau tadi itu, kalau NATO itu memang untuk kapal-kapal perang. Nah, pada waktu itu kan kita juga harus bekerja berdasarkan standar NATO itu. Karena kan galangan kapal kita di Jerman sana kan sudah mengadop itu. Nah, kita mempelajari bagaimana standar NATO. Nah, kemudian kalau di di Jepang itu juga ada standar-standar kapal-kapal komersial umumnya. Jadi yang dilakukan ada standar Jepang sendiri, ada standar yang di luar Jepang kan juga ada. Nah, itu sebenarnya tidak bisa digabungkan karena memang peruntukannya berbeda. Karena yang standar kapal Jepang ya memang untuk kapal niaga, standar yang. Nah, kemudian kan mestinya juga pada waktu itu kan ya PT PAL ingin punya satu sistem aja kan gitu. Makanya terjadilah kayak semacam penggabungan gitu loh. Tapi kan kapal perang itu memang sangat kompleks. Pak Sulkani, saya ingat saya punya sahabat
Dan saat itu waktu itu saya bersama-sama ketika kami di Komite Nasional Pemuda Indonesia di Jawa Timur dan di Surabaya, kami mengadakan kayak layar naik kapal perang tapi hanya melintas aja saat itu. Dan saat itu saya ketemu dengan, waktu itu saya lihat masih di sininya masih 3 Kapten Juanda waktu itu, dan saya lihat luar biasa pola pikir dan kecerdasannya, dan saya mendapatkan banyak informasi dari beliau almarhum tentang kapal-kapal yang dari Jerman. Bahasa Jermannya luar biasa waktu itu, apalagi bahasa Inggris dan bahasa Perancisnya. Pak Sokani, saat itu Pak Habibie kan sudah mulai dengan program-programnya untuk kapal-kapal kita, tidak saja kapal perang, bahkan kapal bekas Berlin pun beliau ambil untuk dibawa Indonesia, kayak landing ship tank, kemudian yang lain. Mau dijelaskan? Jadi memang itu pada waktu itu kan selesai penggabungan antara Jerman Timur dengan Jerman Barat, itu kan ada kapal-kapal yang sebenarnya belum selesai dibangun. Belum selesai dibangun, itu ada kalau nggak salah 39 unit kapal. Jadi bukan kapal bekas itu, bukan ya? Bukan kapal bekas. Jadi 39 pada waktu penggabungan itu, terjadilah situ kepakuman, sehingga ini belum bisa diselesaikan. Ya, dengan ditandainya dengan runtuhnya tembok Berlin kan begitu. Ini terus akhirnya ikut ke siapa kan gitu ya? Kapal-kapal ini akhirnya diambil alih. Ikut Jerman Barat sebenarnya, sudah ikut jadi satu Jerman kan gitu. Nah, pada waktu itu kan mungkin Pak Habibie melihatnya begini, kalau kita membangun kapal seperti kita membangun di PT PAL, itu kan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Memerlukan waktu yang lama, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun kan gitu. Nah, sedangkan ini ada peluang, ini kapal belum selesai sepenuhnya gitu. Sudah jadi kapal tapi belum selesai sepenuhnya. Nah, mungkin istilah sekarang di dalam properti 3 finishing aja saya. Iya. Lanjut. Dari sana kan, tapi kapal ini kan diperuntukkan kan untuk wilayah perairan Jerman Timur. Nah, harus tadi itu disesuaikan dengan bagaimana kalau dioperasikan di Indonesia, yang lautnya luas dan variatif. Dan tidak sama seperti lautnya Jerman Timur kan gitu. Makanya diadakan tadi itu modifikasi, perubahan. Nah, pada saat itu level PT PAL kan sudah pernah menyelesaikan kapal yang di awal tadi itu, pada waktu alih teknologi dan sebagainya sudah beranjak dari sana. Stepnya sudah mulai naik. Sudah naik, dan dengan datangnya kapal ini untuk mengubah tadi, memodifikasi, tidak ada kesulitan. Artinya saat saya bicara dengan almarhum Mas Juanda, bahwa kapal itu sempat hilang ketika berada di mereka mau masuk ke terusan Suez, mereka lost control gitu ya Pak, lost contact tapi akhirnya mereka ketemu kembali dan semua kapal alhamdulillah selamat dan tiba di Indonesia. Setelah program itu apa lagi yang dilakukan untuk PT PAL waktu itu atau untuk Maritim Indonesia? Jadi kan memang agak lama, karena itu kan terjadinya sekitar tahun 93, 94 gitu kan, yang 95 lah gitu, kapal-kapal Jerman Timur itu. Kemudian kita masih melanjutkan juga program EPB itu sampai 12 kapal itu sampai 2002. Kita melanjutkan 2002. Nah, di situ itu agak vakum. Setelah kita EPB, mestinya kan kita sudah karena EPB itu kalau dipersenjatai sudah semacam korvet ringan lah. Nah, mestinya kan kita naik kelas ini, jadi yang dikerjakan harus pakai korvet. Jadi korvet itu tonasenya lebih senjatanya lebih lengkap daripada yang EPB kan gitu. Nah, mestinya kan kita sudah naik ini. Ini kan jadi kevakuman karena memang untuk investasi kapal perang kan sangat mahal, melibatkan senjata dan sebagainya. Nah, sementara di kapal niaga kita
mengikuti booming, Pak. Hmm. Nah, ini cepat sekali kapal niaga. Kita dari 3.500, 6.500, naik. sampai 17.500, 30.000 DWT, sampai 50.000 DWT. Nah, ini kan sangat cepat. Pada waktu itu memang pasar memang membutuhkan. Oke. Nah, sehingga kita tadi itu dari belajar yang di basicnya 3.500 bisa sampai melompat ke 3.500. Padahal kita juga diwajibkan untuk melihat satu sisi bahwa pertahanan kita ini harus dirangkai karena ini kepulauan-kepulauan sehingga membutuhkan bagaimana kapal perang, bagaimana TNI Angkatan Laut yang juga kuat gitu. Pak Sokani, saya ingin mereview kembali bahwa keberanian Angkatan Laut kita hanya dengan MTB mereka bertempur di Laut Aru. Hanya dengan kapal sejenis MTB dengan kapal-kapal besar, begitu. Mau dijelaskan? Jadi memang kalau waktu itu MTB dengan peperangan di Laut Aru, memang teknologinya masih segitu, memang teknologi tahun 70-an, teknologi ke bawah lah kan gitu ya. Nah, itu sangat berbeda pada waktu sudah yang sekarang ini. Pada waktu Habibie sudah, ini kan sudah teknologi sudah mulai ada, seperti kalau komputer sudah mulai banyak kan gitu. Ada Pentium dulu, apalagi ingat zamannya komputer Pentium gitu. Tapi memang kecepatannya tidak sehebat sekarang kalau komputernya kan gitu. Nah, sebenarnya kan gitu. Ini juga pada waktu itu kita masih ada teknologinya analog, jadi tidak semuanya digital. Digital juga masih digital yang awal-awal, bukan seperti sekarang yang full digital gitu. Artinya juga bahwa seperti yang saya katakan tadi, saya sebenarnya tanya itu untuk bernostalgia sedikit. Saya ingin tahu bahwa apakah industri kapal perang kita di tahun itu saja kita sudah bertempur dengan motor torpedo boat kan begitu. Nah, sekarang udah sampai di mana ini kan begitu, Pak? Di tahun 2022 ini sampai sekarang ini sampai di mana kira-kira ini? Sedangkan semangatnya sudah seperti itu, gimana? Jadi sebenarnya dari itu kan dulu kan keterlibatan MTB di mana Pak Domo ini sebenarnya itu sudah ditindaklanjuti sama Pak Habibie. Kita di FPB itu ada versi, ada yang versinya kapal rudal, ada kapal torpedo. Kapal cepat torpedo, ada yang kapal cepat rudal. Nah, pada waktu itu pada zamannya Pak Habibie sudah ada kapal cepat torpedo. Karena ide tadi itu yang MTB tadi itu. Itu sudah paling canggih. Banyak di situ pada waktu teknologi itu sudah banyak melahirkan petinggi-petinggi di Angkatan Laut. Masya Allah. Karena kalau terkenal dengan KRI Ajak dan KRI Singa itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PT PAL. Pak Sokani, saya ingin lebih dalam lagi bahwa sewaktu-waktu kita ini harus bertempur di laut, kan begitu. Moto kita Jaya Seva Jayamaya. Kekuatan Angkatan Laut kita luar biasa. Tetapi kalau ini tidak dibarengi dengan industri kapal perang yang memadai, lebih spesifik saya ingin menyampaikan, Pak, sudahkah kita rancang bangunnya sampai di kapal apa sih, Pak? Apakah sudah di kapal frigat atau kapal intercept yang bisa intercept itu, atau kapal apa sekarang? Jadi kan gini, industri kapal perang seperti PT PAL itu sebenarnya kan juga diplomasi militer. Jadi kalau Indonesia itu ternyata tidak hanya punya kapal perang, tapi punya industri kapal perang. Nah, seperti itu. Nah, Pak Habibie itu sudah meletakkan dasar-dasar itu kan gitu. Bahwa kita bukan sebagai negara maritim, kita juga punya industri kapal perang. Nah, tadi itu kan karena melompatnya ini lambat. Nah, makanya kita akhirnya pada waktu mestinya kan begitu kita ngomong kapal intercept tadi itu, kapal cepat rudal, kapal cepat torpedo yang bisa intercept tadi itu, bisa menyusup. Ini misalnya kita sudah memiliki kemampuan untuk membangun korvet, kemudian light brigade atau light brigade sebelumnya. Terus kemudian lalu brigade. Nah, di awal ini juga sudah
teknologi alih teknologinya sudah sangat jelas, learning by doing. Kapal harus dibangun di sini. Kapal harus dibangun di sini. Ya. Kan begitu. Jadi artinya apa? Tidak hanya teknologi yang ingin kita kuasai, tapi juga kita secara ekonomi kita juga mengambil tadi itu, kita belanja dari luar negeri, kita ambil lagi karena ini pekerjaannya di sini dilakukan di sini kan gitu. Artinya manpower kita sudah cukup kan Pak? Iya, sudah. Skill kita sudah cukup kan? Sudah cukup. Nah, kemudian kita ada kepakuman, dari kepakuman kita ini pemerintah dalam ini beli lagi kapal ke luar negeri. Lah kita nggak kebagian kan gitu. Senangnya beli memang. Ya, nggak kebagian kan pada waktu itu. Jadi kayak Bapak bilang KRI Marta Dinata memang dibangun di PT PAL tapi tidak sepenuhnya. Gitu. Nah, sedangkan Pak Habibie itu maunya ya semua mulai dari awal. Kalau ngomong-ngomong masalah Marta Dinata tentunya ada dua loh Pak. Satu Marta Dinata yang memang built-in daripada Belanda, kemudian sekarang dibangun diluncurkan oleh PT PAL. Jadi itu sendiri masih dikatakan assembling atau bagaimana? Ya. Berapa persen sih Pak itu karya anak negeri untuk Marta Dinata ini? Jadi kalau untuk Marta Dinata itu masih sifatnya kita sebagai subkontraktor. Jadi nah ini yang kalau Marta Dinata itu memang yaitu pengalaman kita sebagai subkontraktor Pak. Nah padahal pada waktu di kapal Intercept tadi itu kita sudah sebagai main kontraktor. Nah, mestinya kan naik terus ini main kontraktor kelasnya itu kelas fluktuatif tuh naik turun berarti. Nah, ini kan kemudian kita agak turun jadi subkontraktor. Kemudian sekarang dengan adanya fregat dari Inggris ini yang Babcock itu, kita jadi main kontraktor lagi. Nah, tentunya ini kan mestinya sebagai suatu kesempatan oleh pemerintah yang sekarang kita di ini lagi. Nah, bagaimana memanfaatkan kesempatan ini supaya kita juga tadi itu tidak merugikan angkatan laut yang sudah akhirnya maulah merelakan kapal dibangun di PT PAL kan gitu, mestinya begitu. Pak Sokani, sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, obrolan kita makin asik dan kayaknya kita harus membagi segmen ini sampai 1, 2, 3. Karena apa? Ada beberapa hal yang Pak Sokani yang ingin kita eksplor lagi. Bagaimana seorang Prabowo yang sekarang, Pak Prabowo yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan, konsepnya tentang ketahanan semesta laut itu bagaimana kan itu juga perlu dipikirkan, perlu kita bicarakan. Tapi ada yang data yang saya baca luar biasa Korea Utara dengan kapal selamnya, kemudian Korea Selatan dengan kapalnya yang Changbangbo kan begitu. Indonesia sendiri ini bagaimana? Kemudian tolong Pak Sokani nanti jawab bagaimana, sedangkan jumlahnya nih penting loh Pak, banyak loh Pak. Sri Lanka berapa, Pakistan berapa, kemudian Ukraina berapa. Lah yang lucu Indonesia ada berapa? Belum lagi sekarang sebenarnya yang saya akan tanyakan tadi sekarang adalah kalau PT PAL itu betul-betul harus memproduksi kapal perang karena memang situasi dan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang kepulauan ini, kita sekarang masih bukan maincon tapi subcon. Belum lagi kita bicara tentang kapal selam kita. Padahal Korea Utara sudah manuver kapal selamnya sudah bukan lurus tetapi mereka sudah manuver seperti Sukhoi kan begitu, langsung hit run gitu. Mohon dijelaskan. Jadi memang pertama memang tidak bisa memang secara kita bandingkan antara Indonesia dengan Korea Utara tidak bisa kita bandingkan secara apple to apple. Tapi ada yang perlu kita contoh gitu loh. Jadi semangatnya untuk mandiri itu yang harus dilihat gitu loh dari tadi itu. Kita berbeda. Kita perairannya sangat luas gitu. Kita perairan sangat luas dan dia perairannya hanya Atlantik. Menghadap ke Atlantik saja. Atlantik saja. Nah, dari situ kan dia juga hanya bertahan. Sifatnya mempertahankan. Nah, pada waktu itu dia kan dari perang dingin itu dia dapat
kapal selam hibah gitu. Ya hibah Dari Uni Soviet. Dari Uni Soviet Ya. yang namanya kapal selam, ukurannya sekitar 39 meter. Lebar sekitar mungkin 2 meteran lebih sedikit lah. Oke. 2,5. Sepertiga apa lapangan sepak bola nih? Iya. Nah kemudian dia karena dia tuh negara yang bertahan, negara di sekelilingnya tuh dia kok orang banyak memusuhi mereka, artinya negara terkepung lah, negara yang terkepung. Tapi dia kemandiriannya sangat luar biasa. Yang ada ini desainnya ini dia contoh. Oke. Dia upgrade, dia top up gitu. Dia kembangkan. Termasuk tadi itu yang Bapak bilang stealth. Siluman. Kan gitu. Berapa tiba-tiba menyusup ke dalam ini. Itu memang sudah dikembangkan kapal yang namanya kapal selam kecil, namanya Midget, Pak. Namanya Midget tadi itu dia sudah mengembangkan begitu luar biasa sehingga tidak sulit dideteksi oleh kapal selam besar yang dari Korea Selatan maupun kapal perang di atas perairan kan begitu. Iya. Luar biasa. Itu yang luar biasa. Terus kemudian alatnya. Alatnya salah satunya yang saya tahu itu salah satunya adalah radar pasif. Lah padahal dia itu kan diembargo. Nggak bisa beli kemana-mana, kan nggak bisa beli kemana-mana. Jangankan beli apa-apa, penerbangan aja dari Korea Utara itu hanya bisa sambung ke China kan begitu. Nggak mungkin mereka bisa ke Seoul, nggak mungkin. Hanya Pyongyang dan ke China aja. Mau beli apa kan begitu. Tetapi sekarang kenapa angkatan laut dan kapal selamnya jumlahnya besar, kemudian teknologinya juga seperti itu bagus. Kenapa Pak Sokani? Jadi yaitu semangat dia untuk mandiri karena dia merasa terkepung oleh orang banyak memusuhi mereka kan gitu, dengan juga termasuk embargo ekonomi dan sebagainya itu. Nah, salah satu tadi saya sampaikan radar pasif. Radar pasifnya itu dia beli dari radar aktif yang ada di pasaran, yang murah, komersial Pak, murah sekali. Terus dia dijadikan radar pasif. Radar pasif itu misalnya ada Bapak latihan, tembak-tembakan, saya dengerin aja nih, nyerap informasinya. Nah ini kan kemudian ini dipelajari. Oh ini mereka lagi latihan pakai ini, kekuatan ini. Itu dari radar aktif di pasaran diubah jadi radar pasif yang militer. Luar biasa. Iya, Pak Sokani, di penghujung acara ini tentunya harapan kita Pak Sokani harus berjanji untuk terus memberikan informasi. Waktu kita terbatas dan kita akan terus mengulas. Tujuan kita, sahabat Singkong dan Kopi, adalah tidak ada lain untuk kita sadar bahwa negara ini perlu kita bantu. Negara ini perlu pemikiran kita. Negara ini perlu kita dorong. Dan termasuk masyarakat perlu kita berikan wawasan dan pengertian bahwa bagaimana wawasan kebangsaan kita, wawasan kelautan kita ini ke depan bagaimana, jangan sampai kita ketinggalan. Apa yang kita informasikan melalui podcast Singkong dan Kopi, harapannya adalah anak kita ke depan mampu mandiri dari industri kapal, baik kapal dagang, kapal perang dan kapal transportasi dan bahkan kapal selam kan gitu. Apa closing statement monggo Pak Sokani? Ya, jadi saya sampaikan bahwa memang kita di dalam negeri itu kalau untuk kurva belajar kita memang tidak semulus ya, tidak semulus tapi lompat-lompat ya paling tidak kan sekarang sudah mulai mengarah lagi ke seperti cita-cita leluhur kita kan. Pak Habibie. Ya, jadi itu yang menurut saya sangat penting. Jadi kita membangun di sini, banyak orang yang bisa terlibat di sini untuk kalau kita membangun di sini, apa kekurangan kita, apa yang jadi kita tidak semata-mata ini kita bisa membangun seperti itu, euforia seperti itu, bukan. Jadi tapi seberapa banyak orang yang bisa belajar dari proses pembangunan. Jadi lesson learn kita itu kita belajar dari yang kita pelajari. Itu seperti apa?
Nah, untuk kemudian berkreasi untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif gitu. Ditentukan dengan situasi dan kondisi daripada Indonesia ini. Ya, syukur-syukur bisa dijual kan gitu. Profit lagi. Ya. Sahabat Singkong dan Kopi, tibalah di akhir acara kita ngobrol di Singkong dan Kopi Podcast Jatim News Media bersama sahabat saya yang dulunya dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin, lalu harus mengejar cita-citanya di Surabaya. Untuk kita ketemu di Surabaya, Pak, ketemunya bukan ketemu di Banjarmasin kita. Sahabat Singkong dan Kopi, ada beberapa catatan yang perlu ingin saya sampaikan. Dua hal. Yang pertama, bahwa banyaknya putra-putri bangsa walaupun usia di purna tugas maupun yang lain, banyak sekali yang masih punya ide hebat. Misalnya makanan, mereka masih sari-sari daripada kelapa itu, santan itu masih bisa dimanfaatkan. Sekarang kembali kepada kita, apakah banyaknya orang hebat itu bisa kita tampung menjadi sebuah sesuatu yang juga hebat? Yang kita khawatirkan banyaknya orang hebat, tetapi hanya sedikit orang yang mampu mengordinir daripada ide hebat untuk menjadi kemakmuran dan kemaslahatan dan martabat bangsa. Yang nomor dua, jangan sekali-sekali kita ini terus riset dan riset. Kan begitu. Sebab kita nggak tahu kapan kita akan menghadapi perang, kan begitu ya. Nah, kalau industri kita itu industri riset, kan begitu, tentunya tidak bisa langsung dinikmati, kan begitu. Contohnya sepeda, kita masih riset tentang sepeda, padahal orang lain harus naik sepeda, kan harus kan begitu, Pak. Demikian sahabat Singkong dan Kopi, Pak Sokani, kita harus segera ketemu kembali untuk bicara. Mungkin ke depan yang kita bicarakan adalah maritim daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopinya begini, Pak.